Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Basurrahman, perwakilan dari grup 12 mata kuliah Hukum Konservasi Sumber Daya Laut. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari grup 12. Yang pertama ada Satria Santosora Harja, yang kedua ada Daniel Curudauci, yang ketiga ada Aditya Dwi selaku ketua grup, yang keempat ada Nanda Dwi, yang kelima ada Muhammad Ilham Basurrahman, yang keenam ada Muhammad Boy Baskara, dan yang ketujuh ada Dinta Andi Surya. Video ini dibuat untuk membahas mengenai hukum konservasi sumber daya laut dan perkembangannya. Dan video ini dibuat dengan tujuan pemenuhan tugas kuis mata kuliah Hukum Konservasi Sumber Daya Laut Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya dengan dosen pengampu Ibu Dita Birahayu SHMH. Untuk selanjutnya dimohon dengan seksama mendengarkan penjelasan dari grup kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Basurrahman, NIM 2017-06-1001. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum konservasi sumber daya laut. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut, peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sumber daya di wilayah laut dijelaskan, yang dimaksud pengelolaan sumber daya laut adalah segala upaya mengoptimalkan manfaat sumber daya laut. Sumber daya laut sendiri itu merupakan unsur hayati, non-hayati yang terdapat di wilayah laut dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Di dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sumber daya di wilayah laut dijelaskan bahwa daerah berwenang mengelola sumber daya di wilayah laut sesuai dengan kewenangannya. Di daerah Surabaya sendiri telah diatur mengenai hal tersebut, salah satunya dalam Peraturan Daerah Surabaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang perlindungan, pengendalian, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa. Pasal 2 peraturan ini menjelaskan terkait tujuan perlindungan tumbuhan dan juga satwa adalah untuk terciptanya keseimbangan ekosistem, terwujudnya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, terwujudnya pelestarian jenis tumbuhan dan satwa tertentu, terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan tumbuhan dan juga satwa. Di dalam pasal 1 ayat 14, peraturan ini menjelaskan bahwa tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang tumbuh ditanam, baik di darat maupun di air, tidak termasuk pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Dan di ayat 15-nya dijelaskan juga yang dimaksud satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara. Jadi secara hukum telah diatur mengenai kegiatan konservasi sumber daya laut di daerah Surabaya melalui peraturan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Boy Baskara, NIM 2017-061008 dari Fakultas Hukum Hang Tuah. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurut UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pasal 2, ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan, dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Dan kewenangan menurut pasal 50, Menteri berwenang memberi HP3 di wilayah perairan pesisir lintas provinsi dan kawasan strategis nasional tertentu. Gubernur berwenang memberikan HP3 di wilayah perairan pesisir sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan dan perairan pesisir lintas kabupaten kota. Bupati atau wali kota berwenang memberikan HP3 di wilayah perairan pesisir 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi.
Definisi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, wilayah pesisir pasal 1 ayat 2 ialah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Perairan pesisir pasal 1 ayat 7 ialah laut yang berbatasan dengan daratan, meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai. Wilayah pesisir sebagai sabuk daratan yang berbatasan dengan laut di mana proses dan penggunaan lahan di darat secara langsung dipengaruhi oleh proses lautan dan sebaliknya. Kebijakan pengelolaan meliputi jarak tertentu dari garis pantai ke arah daratan dan jarak tertentu ke arah lautan. Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut pasal 4 UU 27 tahun 2007 melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, dan meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Santoso Harja, NIM 2015061067, akan menjelaskan tentang pengelolaan konservasi dari sumber daya laut. Dalam hal ini ada 3 hal yang termasuk dalam pengelolaan sumber daya laut di 3 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek tentang biologi, yang artinya bahwa aspek pengelolaan konservasi tersebut didasari oleh aspek biologi, yaitu tentang penelitian dan juga riset-riset dari para ilmuwan. Dalam hal ini konservasi tidak menutup kemungkinan untuk para ilmuwan, para riset peneliti tersebut untuk meneliti tentang suatu hayati maupun suatu dari hewan, baik yang ada di laut maupun yang ada di darat, untuk meneliti bagaimana kelangsungan hidupnya, bagaimana dia cara berkembang biak, bagaimana habitatnya, dan yang lainnya. Contohnya yang saya ketahui di dalam hal ini adalah tentang ikan pesut yang berada di Sungai Mahakam di Samarinda. Dalam hal ini ikan pesut itu merupakan ikan endemik yang berada di Samarinda, di Sungai Mahakam aja, tidak ada di sungai yang lain. Ada tapi di luar negeri, di Sungai Mekong itu juga ada, tapi beda. Ikan pesut dengan ikan paus itu beda, ada perbedaan. Nanti lihat di YouTube dan yang lainnya, banyak perbedaannya, seperti kayak moncongnya, siripnya yang di atasnya itu, dan yang lainnya, dan warnanya juga beda-beda. Untuk unsur yang kedua yaitu tentang tadi nomor 1 adalah tentang biologi, yang kedua adalah tentang ekonomi. Nah, dalam hal ini ekonomi artinya bahwa mendatangkan sebuah devisa, dalam hal ini adalah devisa untuk negara. Nah, konservasi sumber daya alam ini adalah suatu upaya untuk membuat suatu taman laut. Artinya dalam konservasi ini ada tujuan untuk mengkonversi
mengkonservasi, dan juga ada untuk tujuannya sebagai mendatangkan sebuah pendapatan yang masuk ke dalam devisa negara. Apalagi kebanyakan seperti contohnya saja di Taman Laut di Raja Ampat ataupun di Lombok, itu kan banyak sekali wisatawan yang pada di sana. Unsur yang ketiga, jadi yang satu yang biologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah masyarakat dan juga pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini unsur yang ketiga ini adalah peran penting serta masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk menangani masalah konservasi laut tersebut. Itu pemerintah daerah dalam undang-undang tentang kelautan disebutkan bahwa setiap wilayah dapat untuk mengelola dan mengkonservasi sumber daya laut yang ada di wilayah tersebut. Dalam arti adalah wilayah tersebut diberi kewenangan untuk mengkonservasi dan menggali potensi-potensi yang berada di wilayah tersebut. Misalkan contohnya dalam hal ini dasar hukumnya tentang, tapi kebanyakan dasar hukum dari daerah kurang begitu ada karena dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah. Tapi dalam hal ini peran serta nelayan juga harus ada dikarenakan nelayan adalah suatu pelaku yang terlibat langsung dalam proses penangkapan ikan tersebut. Dalam ini tidak disarankan untuk nelayan menggunakan jaring yang besar seperti trawl, tapi kebanyakan tidak, karena nelayan itu ada kapal-kapal yang kecil, sedangkan trawl itu ada kapal yang besar-besar. Itu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Curudauci, NIM 2016 06 10 0017. Di sini saya akan paparkan tentang Laut Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia memiliki kekayaan berupa keanekaragaman hayati dan non-hayati yang ada di daratan dan perairan. Terumbu karang merupakan salah satu keanekaragaman hayati laut yang dilindungi di Indonesia. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang sangat penting bagi biota laut karena berfungsi sebagai sumber makanan, tempat perlindungan dari kejaran pemangsa, tempat peminjahan dan perkembang biak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum terhadap perusahaan terumbu karang yang terjadi di wilayah perairan di Indonesia, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan untuk mengetahui langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan kementerian terkait akibat perusakan terumbu karang yang terjadi di perairan Raja Ampat oleh kapal MV Caledonian SKI pada tahun 2017 yang lalu. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif, yaitu dengan menganalisis kasus melalui peraturan perundangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terdapat kasus perusakan terumbu karang di perairan Raja Ampat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dengan menggunakan perspektif hukum pidana dan perdata. Serta dalam penegakan hukumnya, pemerintah juga dapat mengambil langkah hukum dengan menggunakan peraturan lain seperti peraturan daerah Kabupaten Raja Ampat dan dapat juga dengan menggunakan hukum internasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya mengucapkan selamat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Dwi Setyo Wijanarko, NIM 2016-061-001. Sebelumnya, saya ingin menceritakan secara singkat tentang kota Surabaya. Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Banyak orang-orang yang datang dari luar kota ke kota Surabaya, baik untuk bekerja, sekolah, maupun berwisata. Jika membahas tempat wisata, salah satu yang terkenal adalah Pantai Kenjeran, yang letaknya di pesisir kota Surabaya, yaitu di Kecamatan Bulak. Meskipun begitu, Pantai Kenjeran dulunya tak seberapa diminati orang-orang, karena terkenal dengan panas dan juga kumuh. Ya, walaupun saya sendiri juga waktu kecil senang pergi ke sana karena satu-satunya pantai di Surabaya hanyalah Pantai Kenjeran. Namun hal itu sudah berubah drastis, karena sepertinya pemerintah telah sadar bahwa wilayah sekitar laut mempunyai potensi keanekaragaman, kekayaan sumber daya alam, dan jasa lingkungan yang sangat besar. Kawasan pesisir timur atau pantai timur Surabaya umumnya merupakan pantai berlumpur dan berhadapan langsung dengan Selat Madura. Wilayah daratan sebagian besar yang didominasi oleh kegiatan wisata, pemukiman nelayan, perikanan, dan ekosistem hutan mangrove. Sedangkan wilayah perairannya terbatas untuk kegiatan perikanan terhadap tangkap dan alur kegiatan wisata bahari, zona latihan penembakan, dan ranjau laut. Kesimpulan sumber daya laut dan perkembangannya di ruang lingkup Kota Surabaya. Yang pertama, sumber daya kelautan memiliki potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi nasional menyongsong abad 21. Namun demikian, pemanfaatannya harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak terjadi kerusakan ekosistemnya seperti yang terjadi pada sumber daya daratan, sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang tersebut. Yang kedua, selama ini pembangunan yang memanfaatkan potensi sumber daya kelautan tidak dilakukan oleh satu koordinasi lembaga negara, tetapi dilakukan secara parsial oleh beberapa lembaga negara seperti Departemen Pertahanan, Dalam Negeri, Luar Negeri, Perhubungan, Energi, Pariwisata, Industri, dan Perdagangan Lingkungan Hidup, Kelautan, dan Perikanan. Yang ketiga, departemen tersebut hanya bertanggung jawab pada masing-masing sektor tersebut. Dengan demikian menjadi agak rancu bila memahami tolak ukur pembangunan kelautan hanya dilihat dan kinerja per departemen seperti dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sekian dari penjelasan grup 12 terkait hukum konservasi sumber daya laut dan juga perkembangannya. Saya mewakili grup 12, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.